Sampurasun. Kami, Q Glaser, tim CI Departemen R&D, PT Indofood CPP Sukses Makmur, Divisi Nutrition and Special Foods, Bandung. Divisi kami fokus dalam memenuhi kebutuhan makanan dan minuman bergizi untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Q Glaser melakukan CI sejak tahun 2014 dan makalah yang kami akan sampaikan kali ini adalah makalah ke-6 yang telah kami presentasikan di internal pada tahun 2019. Kegiatan CI ini kami lakukan dalam rentang Maret hingga September 2019 dengan fokus pada tahapan pemeriksaan sampel pada alur kedatangan bahan baku hasil pertanian. Bermula dari KPI manajemen mengenai peningkatan yang berkelanjutan dalam efektivitas sistem QC, di mana pada bagian QC raw material masih diperlukan peningkatan. Ada 3 jenis bahan baku yang kami miliki, yaitu bahan baku utama, tambahan, dan bahan baku kemasan. Dari ketiga tipe itu, bahan baku utama memiliki potensi kerusakan yang lebih tinggi, karena merupakan bahan hasil pertanian serta memiliki waktu simpan yang paling singkat. Kami melakukan pengamatan dalam rentang waktu Januari hingga April 2019. Dari kelompok bahan baku utama, material beras broken memiliki jumlah kedatangan yang paling tinggi. Dalam rentang waktu yang sama, jumlah tolakan tertinggi saat kedatangan juga dimiliki oleh beras broken dengan alasan hama kutu. Kami juga menyebarkan customer voice kepada 20 responden mengenai jenis bahan baku serta kategori kerusakan selama penyimpanan. Kami mendapatkan hasil beras broken merupakan jenis bahan baku yang paling sering rusak saat penyimpanan dengan kategori kerusakan karena hama kutu. Sehingga kami sepakat mengambil tema mencegah kerusakan bahan baku beras broken setelah penyimpanan berdasarkan indikator investasi kutu saat incoming. Dalam menentukan target, kami melakukan pengamatan selama 2 bulan sesuai dengan masa simpan beras broken. Dan kami mendapati bahwa 6 dari 9 sampel yang kami amati atau sebesar 66,67% terjadi pertumbuhan kutu. Kondisi ini berpotensi adanya kutu saat proses pengiriman ke plant produksi atau mengkontaminasi lingkungan sekitar. Target kami telah memenuhi unsur SMART dan perbaikan yang kami lakukan akan berpengaruh pada banyak faktor. Dari hasil traceback, kami menemukan 4 tahapan yang berpotensi terhadap investasi kutu, yaitu pengambilan sampel, pemeriksaan sampel, penyimpanan bahan baku, dan transfer bahan baku. Pada proses pengamatan pengambilan sampel, kami tidak menemukan item yang berkontribusi terhadap masalah. Pada proses pengamatan pemeriksaan sampel, kami menemukan item pemeriksaan kutu berkontribusi terhadap masalah, di mana metode visual yang digunakan saat pemeriksaan tidak dapat mendeteksi lubang kutu dan ditemukan kutu setelah proses penyimpanan. Pada proses penyimpanan bahan baku, kami tidak menemukan item yang berkontribusi terhadap masalah. Pada proses transfer bahan baku, kami menemukan item transfer yang seharusnya dilakukan secara FIFO tidak dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, kami melakukan pendekatan berdasarkan 4M dan 1B dengan fishbone dan didapatkan 4 masalah, yaitu yang pertama, metode visual yang digunakan tidak dapat mendeteksi lubang kutu pada beras broken. Hal ini dikarenakan tidak ada metode pilihan lain. Dari hasil pengamatan, terjadi 100% penyimpangan. Yang kedua, ditemukan kutu setelah proses penyimpanan. Hal ini dikarenakan lubang pada beras broken ditutupi lapisan yang memiliki warna yang sama dengan beras. Dari hasil pengamatan, terjadi 100% penyimpangan. Yang ketiga, ada beras broken yang dikirim tidak secara FIFO. Hal ini dikarenakan bahan baku beras tidak dapat dipastikan tanggal giling atau produksinya. Dari hasil pengamatan, terjadi 20% penyimpangan. Yang keempat, PIC gudang tidak melakukan transfer secara FIFO. Hal ini dikarenakan PIC gudang tidak mengetahui umur aktual beras broken. Dari hasil pengamatan, terjadi 100% penyimpangan. Masalah 1 dan 2, di mana belum ada metode pemeriksaan investasi kutu non-visual, serta untuk mendeteksi lubang telur kutu pada beras broken, kami melakukan rencana perbaikan, melakukan pengamatan lapangan, mengumpulkan beberapa metode alternatif, melakukan pengujian metode, validasi metode, standarisasi, dan sosialisasi. Masalah 3 dan 4, di mana beras broken tidak dapat dipastikan tanggal produksi dan PIC gudang tidak dapat mengetahui umur aktual beras, kami lakukan rencana perbaikan, kaji literatur tentang penyimpanan beras dan investasi kutu, melakukan trial penentuan waktu tumbuh kutu, menentukan pengiriman beras broken ke plant produksi berdasarkan waktu awal investasi kutu, melakukan perubahan SOP dan penerbitan form verifikasi rekomendasi, pemisahan area beras broken antara FIFO dan FIFO, dan sosialisasi.
Masalah metode pemeriksaan investasi kutu, kami melakukan kaji literatur dan menemukan beberapa metode, yaitu uji Ninhydrin, uji pewarnaan, dan uji ELISA. Kami memilih uji pewarnaan karena mudah diaplikasikan dan tidak berbahaya. Kami melakukan uji pewarnaan dengan 3 jenis pewarna, yaitu Safranit, kristal violet, dan Lugos. Dari ketiga uji pewarnaan tersebut, kami mendapatkan hasil yang lebih jelas dengan uji pewarnaan Lugos dengan landasan teori reaksi iodin dan kandungan amilum pada karbohidrat, di mana beras yang tersamakan oleh gelatin kutu tidak akan terwarnai. Kami melakukan pengujian awal pada beberapa konsentrasi Lugos untuk bereaksi terhadap beras broken dari larutan Lugos berwarna coklat hingga tidak berwarna untuk memudahkan pengamatan, dan didapatkan larutan Lugos 10% paling memungkinkan dengan waktu bening 110 jam. Karena waktu bening untuk pengamatan masih terlalu lama, kami melakukan PDCA untuk mempercepat proses pengamatan dengan penambahan natrium thiosulfat sebagai oksidator, namun tidak berhasil karena beras sulit untuk diamati. Lalu kami melanjutkan PDCA dengan mengubah alat tabung reaksi menjadi Petri dish, dan kami dapatkan proses pengamatan menjadi lebih cepat dan beras yang terwarnai lebih jelas. Karena larutan Lugos sulit untuk didapatkan, maka kami mereformulasikan larutan Lugos dengan menggunakan larutan betadin dengan 0,5 gram PVP iod, 0,5 gram Ki, dan 25 ml Aquades, dan didapatkan hasil konsentrasi 7,5%, merupakan konsentrasi yang paling optimal untuk dilakukan pengamatan. Dari hasil validasi dengan pengulangan 7 kali, kami dapatkan imago kutu dalam beras yang tidak terwarnai. Atas dasar itu, kami membuat WI, melakukan perubahan form pemeriksaan, serta sosialisasi dan internal training. Salah selanjutnya di mana beras broken tidak dapat diketahui tanggal produksinya dan PIC gudang tidak mengetahui umur aktual beras. Kami melakukan kaji literatur dan kami dapatkan waktu tumbuh kutu di antara 28 hingga 39 hari. Kami melakukan penelitian dengan memisahkan 10 sampel beras dalam wadah dan didiamkan pada suhu ruang dan didapatkan rata-rata waktu tumbuh kutu selama 29 hari. Berdasarkan data waktu tumbuh kutu dan hasil percobaan Lugos, didapatkan perhitungan tanggal awal investasi kutu sebagai berikut. Dengan perhitungan tersebut, maka potensi laju perkembangbiakan kutu adalah sebagai berikut. Atas dasar tersebut, kami melakukan perubahan masa save life beras broken, pembuatan form verifikasi rekomendasi pemakaian, dan pemisahan area beras broken antara Vivo dan Vevo. Kami juga membuat sistem informasi berbasis web yang bisa diakses online ataupun offline. Sistem tersebut menyediakan perhitungan otomatis tanggal investasi kutu dan memberikan notifikasi online via email kepada tim gudang. Dengan perbaikan yang kami lakukan, total pencapaian target kami adalah sebesar 100%. Pencapaian ini didapat karena adanya pengendalian kualitas beras sebelum dikirim ke plant produksi. Dari perbaikan ini, kami mendapatkan total cost saving sebesar Rp170.395.450 dan potential loss saving sebesar Rp187.861.414 dengan payback period selama 0,012 bulan. Sebagai sharing hasil penelitian, kami melakukan kunjungan ke supplier beras broken PT Mikofin Cipta Perdana dan Balai Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Karawang. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman dari Indofut yang sudah berkenan untuk sharing pengetahuan, sharing tentang kajian penelitian ini. Mamun dari PT Mikofin Cipta Perdana sebagai manajer pabrik mengucapkan banyak terima kasih atas sharing ilmunya untuk mendeteksi indikasi kutu dengan metode Lugos. Kami juga membuat akun YouTube, Instagram, dan TikTok, serta kami mendapatkan komentar dan testimoni yang positif. Sebagai standarisasi, kami melakukan perubahan WI, form, serta SOP untuk menjaga bahwa metode ini tetap dilakukan dan terjaga serta terverifikasi. Untuk tindak lanjut, kami terus melakukan pengawasan, perbaikan, dan pengembangan sejak 2019 hingga saat ini.
NSF pada umumnya dan Departemen R&D pada khususnya berkomitmen untuk terus melakukan continuous improvement untuk sebuah hasil yang lebih baik. Q Glaser, juara, juara!